Bab 46. Diunggah oleh baca suara. Wajah bocah yang memegang dua pedang itu tampak memucat saat dia membeku pada suara yang tidak salah lagi. Saya menoleh untuk melihat bahwa seluruh dewan siswa berjalan ke arah kami melalui celah yang dibuat oleh para siswa. Mengambil langkah tenang tapi tergesa-gesa di depan adalah Tess, wajahnya yang seperti boneka tanpa ekspresi. Di belakangnya, aku melihat Lilia, yang menatapku dengan khawatir. Penyerang saya segera mengingat kedua bilahnya ke dalam cincin dimensinya dan membungkuk hormat kepada mereka, keringat membasahi dahinya. Apa yang terjadi, Arthur? Jarod adalah orang yang berbicara, membuat semua orang di kerumunan mengangkat alis karena terkejut. Sepertinya cendekiawan mage mengenal seseorang dari OSIS. Tidak heran dia bertingkah sombong barusan. Puff, apakah kamu melihat dia mengangkat tangannya seperti dia akan menghentikan serangan dengan tangannya yang telanjang? Mau tak mau aku memutar mata pada bisikan dari kerumunan. Bahkan untuk anak-anak praremaja, saya berharap mereka akan diajarkan sopan santun sampai tingkat tertentu karena mereka semua berasal dari keluarga berpengaruh. Tidak banyak yang terjadi, walaupun kamu harus melihat murid kerdil yang berbaring di sana, Bosnian, kurasa itu namanya. Aku menunjuk ke pohon tempat kurcaci itu masih mengerang sambil memegangi perutnya. Elia berjalan ke arahku, berharap untuk menyaring situasi. Hai, Lilia, maaf, kita akhirnya terjebak dalam perkelahian kecil ini setelah duel di antara mereka berakhir. Tidak ada salahnya, dia memberi gelombang sedikit padanya ketika dia mulai berbicara sambil mengarahkan kata-katanya di Tess, wajahnya masih diselimuti topeng sikap apatis. Tetap saja, murid ini akan menyerangmu ketika duel bahkan tidak dikeluarkan. Ini pelanggaran serius. Lilia naik, tatapannya sedikit lebih tajam ketika dia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dan menuliskan sesuatu. Sementara Lilia, Jarod, dan Elia berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi, mata tajam Tessia menatapku, seolah dia mengharapkanku melakukan sesuatu. Jujur, bahkan dengan pengalaman hidup yang panjang, saya tidak percaya pada apa yang harus dilakukan ketika datang ke situasi ini. Apakah dia ingin aku memperlakukannya dengan hormat sebagai presiden OSIS? Apakah dia ingin saya memperlakukannya sebagai teman masa kecil? Apakah dia ingin merahasiakan hubungan kita di masa lalu secara keseluruhan? Ini Mama, Sylvie, cute, di atas kepalaku, dan aku harus dengan tegas mengatakan padanya untuk tetap diam dan tidak pergi padanya. Sementara itu, kerumunan semakin banyak gaduh, laki-laki melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk melihat Tess lebih baik, berharap untuk menanamkan bayangannya ke dalam ingatan mereka untuk digunakan di saat-saat kesepian atau kerinduan. Aku percaya aku bertanya padamu. Apakah kamu berani? Dia maju selangkah, matanya menatap siswa tahun kedua. Aku berpikir bahwa siswa itu secara teknis satu tingkat lebih tinggi dari Tess, tetapi ketika aku melihat pita yang diikat rapi di bawah kerahnya, ada dua garis juga. Iklan. Tidak. Tentu saja aku tidak akan pernah berani melanggar aturan seperti itu. Aku hanya ingin menakuti bocah itu, aku telah merencanakan untuk berhenti sebelum senjataku menabraknya. Tetapi melihat bahwa aku masih bertindak gegabah, aku minta maaf, katanya, menatapku dengan tatapan mengancam ketika dia membungkuk pada Tess. Pergi. Matanya terus menatap ke bawah ke arahnya ketika dia bergerak agak jauh sebelum dia berbalik dan berlari keluar dari pandangan. Beberapa anak laki-laki di antara kerumunan yang mengikutinya, kemungkinan besar yang mengipasi api di seluruh perkelahian ini. Dan kamu, kenapa kamu mulai berkelahi dengan senior di hari pertama sekolah? Kamu harus tahu tempatmu. Tidak peduli seberapa gaduh dia masih senior kamu dan dia tidak melanggar aturan saat duel dengan siswa lainnya. Selanjutnya, dia adalah siswa penyihir pertempuran sementara Anda adalah seorang siswa penyihir sarjana. Apakah Anda tidak memperhatikan pidato saya tentang diskriminasi antara dua sekte siswa di sini? Namun, Anda masih memilih untuk ikut campur, membuat jenis ini masalah yang tampak pada hari pertama. Dia merajut lengannya erat-erat saat tatapan tegasnya menatapku, wajahnya memerah karena marah atau malu, yang mana dari keduanya, aku tidak tahu. Apa? Pandangan saya menyipit ketika saya bertanya, tidak yakin apakah saya mendengarnya dengan benar. Saya mengambil langkah maju kali ini, dan saya bisa melihat mata Elia membelalak ngeri ketika dia menyadari bahwa saya akan melewati titik tidak bisa kembali. Perbaiki aku jika aku salah, tapi bagiku sepertinya kamu menceramahiku berdasarkan anggapan yang kamu dapatkan dari 5 detik terakhir karena tersandung pada situasi ini. Apakah kamu benar-benar menguliahi aku, sekarang? Aku maju selangkah lagi dan aku bisa melihat wajah Tess yang dulu angkuh mulai runtuh. Dia akan melukai serius atau bahkan membunuh kurcaci yang terbaring di sana sekarang, setelah sistem duel pecah. Jika aku tidak menghentikan bocah sombong itu, kamu harus berurusan dengan kasus pembunuhan, bukan pertarungan yang tidak diatur antara dua siswa. Saya melanjutkan, suara saya keluar lebih keras dari yang saya inginkan. Aku minta maaf atas masalah yang aku sebabkan, Ketua OSIS, kataku dengan dingin, memukau semua orang, termasuk Tess. Begitu saya berbalik, benjolan keras terbentuk di tenggorokan saya karena rasa bersalah. Saya baru saja mengejek para siswa karena ketidakdewasaan mereka, tetapi disinilah saya, bertindak dengan cara yang sama. Aku lupa bahwa Tess hanyalah seorang gadis berusia 13 tahun, namun aku mengharapkannya untuk bertindak dengan cara yang bahkan aku tidak bisa.
Elia mengikuti dengan cermat di belakang ketika saya terus berjalan, harga diri saya membuat saya tidak berbalik. Reuni yang menyenangkan. Tunggu, tahun pertama. Clive Graves berlari ke arahku, menggamit tanganku ketika dia mencoba memutar tubuhku kembali. Apakah kamu dibesarkan di sebuah gua? Apakah ini sopan santun yang diajarkan ibumu ketika kamu tumbuh dewasa? Apakah kamu bahkan tahu siapa dia? Berpegang teguh, aku berhenti dan menatapnya dari balik pundakku. Saya tahu dari pandangan pertama bahwa saya tidak akan pernah bisa bergaul dengannya, tetapi kata-katanya entah bagaimana memiliki kekuatan untuk menjengkelkan saya lebih daripada kebanyakan orang bodoh. Apakah saya dibesarkan di sebuah gua? Apakah dia serius mencela ibuku? Lepaskan. Kebencian yang menetes dalam suaraku mengejutkan bahkan Elia ketika dia secara insting mundur selangkah. Clive segera melepaskan lenganku, melompat menjauh saat dia menjaga dirinya sendiri dengan mana. Aku melirik tes sekilas dan menyadari bahwa dia jatuh, lebih karena terkejut daripada karena takut. Ada saat singkat di mana saya bertanya pada diri sendiri apakah saya harus membantunya kembali, tetapi ketika kerumunan cepat terbentuk di sekelilingnya untuk memastikan dia baik-baik saja, saya hanya menghela nafas dan melanjutkan perjalanan menuju asrama. Elia membuntuti di belakang ketika napas terengah-engah dan murmur yang mengejutkan terdengar di belakang kami. Presiden Tesia, tolong bangkit kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Siapa itu? Saya pikir Bendahara Jarod memanggilnya Arthur, kan? Ya ampun, dia benar-benar kacau. Dia baru saja menyuruh ketua OSIS dari akademi. Elijah mengambil beberapa langkah terburu-buru untuk mengejarku, akhirnya berjalan di sisiku. Kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan, kan? Sobat, kamu pasti suka menarik masalah, bukan? Pertama penjara bawah tanah dan sekarang ini. Dia menggelengkan kepalanya tetapi terus mengikuti saya ketika dia meyakinkan saya secara nonverbal bahwa dia akan tetap di sisiku. Aku hampir terkekeh pada kenyataan bahwa tidak ada yang tahu sejarahku dengan tes sampai gelombang rasa bersalah lain memelintir bagian dalam diriku. Mungkin aku terlalu keras padanya, tidak, aku memang terlalu keras padanya. Dia masih gadis kecil. Saya seharusnya tidak kehilangan kesabaran saya hanya karena dia bertindak seusianya. Ketika rasa bersalah memenuhi pikiranku, aku menamparkan pipiku dan memutuskan untuk membiarkan alam mengambil jalannya sendiri, karena itu selalu merupakan tindakan terbaik untuk dilakukan dalam suatu hubungan. Sekolah setidaknya harus semenarik ini, kan? Saya menghibur diri. Aku tidak benar-benar marah padanya, tetapi karena suatu alasan, kesabaranku mulai menipis pada saat itu. Saya tahu saya harus berdamai dengannya sebelum menjadi canggung, tetapi saya merasa bahwa waktunya akan menjadi masalah. Elia dan aku berhasil sampai ke gedung asrama kami tanpa kesulitan lebih lanjut. Ada 2 asrama pria dan 2 asrama wanita di dalam akademi. 2 set asrama dipisahkan oleh adik kelas dan kakak kelas. Underclassmen adalah siswa yang masih mengambil kelas pendidikan umum mereka. Siswa-siswa ini kemudian dipindahkan ke asrama kakak kelas setelah mereka menyelesaikan kursus pendidikan umum dan secara formal memutuskan siswa seperti apa mereka nantinya. Asrama adik kelas sederhana, untuk sedikitnya. Itu bersih dan terawat tetapi lusuh dalam hal furnitur atau dekorasi. Itu adalah interior berwarna krem hangat dengan tangga yang naik sampai ke lantai atas, di mana setiap lantai berisi lorong sempit yang dilapisi dengan kamar. Kamar 394. Kami di sini. Elia membuka kunci pintu dengan meletakkan telapak tangannya di atas batu bundar di atas gagang. Tampaknya menjadi artefak sederhana yang digunakan untuk membaca tanda tangan mana dasar. Begitu dia membuka pintu, Sylvie masuk ke kamar, segera membuat sarang dari salah satu tempat tidur. Ruangan itu tidak semewah yang ada di Helstea Manor tetapi memiliki perasaan yang sangat nyaman. Berjalan masuk, di sebelah kanan kami ada 2 lemari dan di sebelah kiri kami ada kamar mandi kecil yang penuh dengan 2 wastafel yang berdekatan, pancuran dan toilet. 2 tempat tidur diletakkan berdampingan, dipisahkan oleh meja yang diletakkan di sisi kiri dinding, sementara di sisi kanan ada laci panjang untuk pakaian terlipat. Ruang tidur dan ruang belajar dibagi oleh dinding yang naik ke pinggang kami, dengan 3 anak tangga tinggi yang mengarah ke penataan meja dan sofa. Kedua meja ditempatkan di dinding yang saling berhadapan sehingga kami akan duduk menghadap sambil belajar. Sebuah sofa panjang diposisikan pada dinding mini, memisahkan meja dari tempat tidur. Sisi jauh dinding terbuat hampir seluruhnya dari kaca, yang langsung menarik saya ke arahnya. Pemandangan meliputi sebagian besar kampus, yang saat ini merupakan kanvas warna musim gugur. Melihatnya dari sini, aku tidak akan tahu bahwa tempat ini adalah lembaga penyihir tanpa diberitahu begitu. Aku duduk di sofa, agak bersemangat tentang hari-hari yang akan datang. Sylvie bersandar ke jendela, menatap pemandangan. Ah, kita bahkan belum makan malam tapi aku sudah buang air besar. Aku ingin tahu, salah siapa itu? Elia melompat ke ranjang jauh yang tepat di belakang sofa, yang tidak diklaim oleh Sylvie sebagai miliknya. Aku jatuh ke sofa, tubuhku praktis meleleh karena kelelahan. Mataku berkaca-kaca, menatap ke langit di luar jendelaku sampai aku melihat tumpukan koper yang dibawa oleh sopir kami sebelumnya. Sambil menghela nafas, aku berbalik dan menyangkal keberadaan mereka, takut jam-jam membongkar yang akan datang. TOVIAERALITH point of view. GAAHAHAHAHA. Saya mengacau. Saya mengacau. Saya mengacau. Saya benar-benar mengacau. Aku membenamkan kepalaku ke bantal dan menjerit-jerit dengan frustrasi.
Hahaha. Kami seharusnya mengadakan reuni emosional dan romantis. Yah, itu emosional, tetapi dalam arah yang benar-benar berlawanan. Kenapa aku bahkan mengatakan semua itu? Kenapa aku membentaknya? Saya tahu Art tidak akan pernah bertengkar tanpa alasan, tetapi saya hanya pergi dan memberitahunya tentang sesuatu yang bahkan tidak saya lihat. Gah, saya sangat bodoh. Aku bertaruh dia membenciku sekarang. Kenapa aku mengatakan itu? Saya bahkan menyampaikan pidato saya. Aku pasti terdengar seperti orang sombong. Tapi tetap saja, kami berada di kerumunan seperti itu dan dia memang memiliki beberapa kesalahan dalam keributan. Tetapi, aku yakin dia membenciku sekarang. Jika Art hanya menyapa saya atau bahkan hanya berbicara kepada saya secara normal, saya tidak akan mengatakan itu. Tepat sekali, ini semua kesalahan Art. Dia bahkan mengabaikan saya ketika saya datang jauh-jauh ke sana untuk membantu menyelesaikan kekacauan yang dia alami. Dia bahkan tidak menyapa. Saya tidak mengharapkan pelukan penuh atau bahkan ciuman kek atau sesuatu. Hanya, lama tidak bertemu, Tess, akan baik-baik saja. Lagi pula, siapakah lelaki berambut hitam yang mengingatkanku pada Gagak? Apakah dia temannya? Sahabat? Sepertinya mereka berdua tahu Lilia dan Jarod. Gah, ini sangat membuat frustrasi. Aku menjerit ke bantal lagi dengan harapan melepaskan rasa frustasiku. Ketukan tiba-tiba di pintu membuatku tersentak. Ini Clive. Aku di sini untuk mengecekmu. Apa kamu baik-baik saja? Aku diam-diam berdeham sebelum menjawab. Aku baik-baik saja, terima kasih. Saya menggunakan suara, publik, saya, begitu saya menyebutnya, yang membuat saya terdengar jauh lebih dingin. Lagi pula, siapa tahun pertama itu? Aku tidak percaya dia berani mengajarimu seperti itu ketika kamu mencoba memberinya nasihat. Haruskah aku berbicara dengan direktur tentang ini? Kita bisa membuatnya dihukum dan... Tidak apa-apa, jadi pergi. Jangan pergi ke direktur, baik. Itu perintah. Saya berbicara lebih keras daripada yang biasanya saya lakukan untuk menyampaikan maksud. Beraninya ia menjelek-jelekkan Art. Hanya aku yang bisa melukainya. Aku jatuh kembali ke bantalku setelah aku mendengar suara samar langkah kakinya pergi. Asrama dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan kelas sementara sebelumnya, dipisahkan oleh jenis siswa Anda. Namun untuk Dewan Siswa, kami masing-masing memiliki kamar sendiri di sebuah gedung yang tepat di sebelah kantor direktur. Merasa tidak nyaman tinggal bersama orang-orang di rumah yang sama, tetapi Lilia ada di sini, dan orang-orang itu pada umumnya baik-baik saja, jadi aku tidak terlalu keberatan. Arthur bodoh. Tahukah Anda betapa saya ingin meneriakkan nama Anda dan lari kepada Anda ketika saya melihat Anda di antara hadirin? Biarpun dia jauh, bagaimana mungkin aku merindukan rambut pirang kemerahan itu dengan binatang buas mana yang bertengger di atas kepalanya? Sylvie tampak sangat berbeda dari ketika dia pertama kali menetas tetapi itu tidak mengejutkan saya. Fakta bahwa dia adalah naga adalah sesuatu yang seharusnya mengejutkanku tetapi dengan Art, tidak ada yang pernah dia lakukan yang bisa mengejutkanku. Dia hanya seperti itu. Aku bahkan tidak punya energi untuk menjerit frustrasi lagi. Saya ingin menyalahkan Art untuk semua ini, tetapi saya tahu dia tidak bersalah. Dia mungkin ingin merahasiakan hubungan kami karena aku adalah tokoh masyarakat di sini. Tapi tetap saja, kenapa Art hanya bisu kalau menyangkut hati seorang gadis? Dami. Saya harap dia tidak membenci saya. Ada banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepadanya juga. Apa yang telah dia lakukan? Bagaimana waktunya sebagai petualang? Apakah dia terluka di mana saja? Apakah dia merindukanku? Apakah dia memikirkan saya sama sekali selama 4 tahun terakhir ini? Saya ingin membual padanya seberapa kuat saya mendapatkan juga. Setelah langsung berlatih di bawah direktur, keterampilan saya sebagai tukang sulap meningkat dengan pesat. Saya akan berlatih di bawah kakek, tetapi itu bukan ide terbaik karena dia adalah seorang augmenter, yang membatasi apa yang bisa dia ajarkan kepada saya. Dia mengajari saya dasar-dasar manipulasi mana, tetapi sejauh menyusuri rute suling, direktur tahu lebih banyak. Dia juga akrab dengan perbedaan elf dan manusia, yang membantunya melatih saya secara khusus. Kakek tahu aku punya potensi besar karena, ketika aku pertama kali terbangun, aku menciptakan ledakan yang meledakkan seluruh kamarku dan bagian dari dapur di lantai bawah. Itu kembali ketika Art dulu tinggal bersama kami. Saat itulah aku harus membangunkannya setiap hari juga. Aku terisak. Oh tidak, saya seharusnya tidak mulai menangis. Art tidak akan membenciku hanya karena itu, kan? Aku harus membereskannya dan meminta maaf. Dia tidak akan mengabaikanku, kan? Mengutuk ketidaktahuan dan ketidakpekaannya terhadap hati perempuan. Arthur Lewin's point of view. Aku menyaksikan dengan malas ketika Sylph tidur siang di sampingku, tubuh mungilnya naik turun dengan setiap napas kecil. Bukannya kamu meledak seperti itu tiba-tiba, Art. Akan lebih masuk akal bagimu untuk mengabaikannya dan pergi, kan? Elia masih berbaring di tempat tidurnya, tangannya menopang kepalanya ketika dia menghadap saya. Yah, aku akui aku seharusnya tidak meledak tetapi aku tidak bisa menahan. Kami berdua menoleh ke pintu ketika dua ketukan cepat menyela pembicaraan kami. Aneh, siapa yang mau melihat kita di hari pertama? Mungkin tetangga kita hanya menyapa. Elia bangkit untuk menjawab pintu. Siapa? Setelah hening sejenak, aku menoleh untuk melihat Elia membeku.
Bangun untuk melihat apa yang sedang terjadi, saya melihat Direktur Gutski berdiri dengan acuh tak acuh di pintu, tersenyum kepada saya. Selamat malam, Arthur. Elia, bolehkah saya masuk?